Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel Lightweight Rider. Dan di video kali ini kita bareng Azuma, teman-teman ya. Kita bareng Azuma. Jadi pertama kali juga Azuma pakai GoPro Max nya. Pengen tahu sih saya kalau dari samping kayak gimana, dari depan kayak gimana. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas pendapat saya tentang Yamaha New R3, atau kita bisa bilang sini Yamaha New R25 ya, generasi ketiga, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman tahu, pasti sudah banyak juga nonton di video-video YouTube yang lain, di channel-channel YouTube yang lain juga, tentang sudah diperkenalkan Yamaha New YZF R3 di Eropa ataupun di Amerika sana, teman-teman. Gimana kondisi cuaca di daerah kalian, teman-teman? Di Lombok ini masih panas banget ya, masih panas terik menyala. Ups. Oke, kita ambil alternatif dulu, guys. Ya, jadi seperti inilah, teman-teman, jalur alternatif kalau di Lombok, teman-teman. Masih asri lah, masih hijau-hijau teduh, gimana gitu, masih enak gitu. Jalanan juga mulus ya, walaupun memang nggak semua sih mulus ya, teman-teman. Ada beberapa, tapi it's okay lah. Kalau mau jalan santai, riding sore di sini tuh, lewati jalan-jalan alternatif gini tuh enak gitu. Oke, back to the topic, teman-teman. Yamaha R3, atau kita bisa bilang R25 lah di sini ya, biar lebih apa ya, biar nggak bingung gitu. Pasti teman-teman sudah lihat ya, jadi bentuknya itu seperti ini. Bisa teman-teman lihat, desainnya itu berubah total. Kalau desain ya, itu berubah total, teman-teman, kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sebenarnya nggak total sih. Di bagian bawah fairingnya tuh masih mengadopsi generasi seperti generasi kedua ya. Jadi menurut saya sih ini sih oke, tapi nggak yang wow banget gitu. Karena memang isu-isunya kan saat itu R25 bakalan new design, berubah total, Yamaha mengamuk. Nah, begitulah isu-isunya saat itu kan. Saat peluncurannya sih ya gimana ya, mau dibilang bagus sih bagus, cuman nggak yang bagus banget menurut saya. Dan mau dibilang jelek juga enggak kok, ini bagus kok gitu loh. Dan sekali lagi, teman-teman, ini tuh berdasarkan opini pribadi ya, teman-teman. Jadi teman-teman bebas beropini juga. Kalau memang ingin beropini, kita diskusi bareng di kolom komentar, teman-teman. Dari desain, dari tampak depan, teman-teman, oke, ini berubah, teman-teman, dari generasi kedua, teman-teman. Ini tuh mengingatkan saya dengan desain Yamaha R1M yang 2014-2015 itulah, sekitar yang pokoknya sebelum yang lancip-lancip gitu, teman-teman. Jadi agak mengkotak-kotak sebenarnya kalau kelihatannya, teman-teman. Dan apalagi kalau teman-teman perhatikan dari samping ya, itu mirip banget dengan Yamaha R1M generasi sebelumnya, teman-teman. Jadi nggak yang lancip-lancip seperti Yamaha R1M sekarang ataupun Yamaha R15 generasi keempat ini, teman-teman. Jadi dia agak mengkotak gitu. Dan untuk lampu-lampunya itu sudah menganut lampu LED juga, teman-teman. Jadi sudah pakai lampu proyektor untuk di bagian tengahnya. Jadi di bagian tengahnya itu dimanfaatkan sebagai tempat lampu proyektor. Kalau di R1M kan itu kan pakai ini ya, untuk ini rem airnya ya. Cuman untuk R25 nggak pakai gitu, teman-teman. Jadi ya nggak tahu ya kenapa R25 nggak pakai rem air. Karena ya mungkin memang dari segi konstruksi injektornya itu tidak menggunakan sistem downdraft ya, seperti Z25 ataupun CBR 250, teman-teman. Jadi masih konvensional lah, masih dari belakang, teman-teman. Jadi saya rasa
tidak apa ya, nggak perlu lah mungkin pakai rem air ya untuk Yamaha R25. Kalau ZBR 250 kan dia pakai rem airnya yang di ini ya, di dalam bodi bagian samping kiri kanan ya. Nah kalau ZX25 di bagian moncong depannya. Kalau R25 bagian rem air itu dimanfaatkan untuk menaruh lampu proyektornya teman-teman. Dan lampu ininya, lampu apa namanya, lampu senjanya teman-teman, dia kayak numpuk gitu ya, kayak numpuk ini. Dan lampu lightingnya ternyata untuk di kawasan Eropa dan di Amerika itu masih menggunakan lampu sen yang timbul gini gitu. Tapi saya rasa nanti kalau sudah masuk ke Indonesia sebagai R25, saya rasa lampu sennya tuh enggak gini teman-teman. Karena ini sih sebenarnya sudah jadi regulasi ya di beberapa negara bagian di sana. Karena kalau teman-teman perhatikan, sama seperti CBR 250 RR yang masuk ke pasar Jepang ataupun Malaysia dan Asia Tenggara yang lain, itu lampu sennya juga seperti ini teman-teman, beda dengan di Indonesia. Jadi saya rasa nanti kalau sudah masuk Indonesia sebagai Yamaha R25, lampu sen seperti ini untuk di bagian depan kayaknya sih nggak ada teman-teman ya. Ini seperti itu. Jadi yap, itu di bagian muka ya, kita bisa bilang muka ya, bagian depannya ya. Wah ini kayaknya habis hujan sih, dari tadi basah terus nih. Kita matiin dulu maxnya. Malah nggak ngerekam dari tadi dong. Ini ngerekam nggak? Oh ngerekam. Oke, terus turun ke bagian fairing kiri kanan teman-teman. Ini menurut saya sih apa ya, kalau saya sih bisa bilang lebih enak kelihatan kalau generasi pertama teman-teman ya. Karena kalau generasi pertama itu lebih lekukannya itu lebih kelihatan teman-teman. Kalau yang R25 generasi ketiga ini dia tuh kayak lebih polos, mengkotak gitu lah. Walaupun memang ada untuk apa ya, belahannya gitu, ada belahan bodinya itu yang untuk membuang panas, tapi kan itu di bagian atas gitu teman-teman, di bagian atas fairing kiri kanannya. Kalau dari samping kelihatan kayak polos aja gitu, tidak ada apa ya, nggak apa ya, tarikan tajam gitulah. Jadi kayak mengkotak biasa, polos banget gitu. Dan di bagian bawah itu kayaknya masih sama ya, fairing bawah itu masih sama seperti generasi R25 generasi kedua ya. Jadi sama aja menurut saya. Nah ini nih menarik nih untuk di bagian belakangnya teman-teman. Untuk di bagian belakang ternyata Yamaha itu mendengarkan kok keluh kesah kita, keluh kesah konsumennya, apalagi keluh kesahnya para user R25 sebelumnya ya. Untuk di bagian belakang itu akhirnya Yamaha melakukan perubahan teman-teman. Akhirnya perubahan teman-teman. Jadi untuk bagian belakang ini memang untuk desainnya berubah total. Jadi sudah mengadopsi garis desain dari Yamaha R1 teman-teman. Sudah sama lah ya dengan Yamaha R1, terus Yamaha R6, tapi sekarang R6 sudah nggak ada ya. Sudah sama seperti Yamaha R7, terus Yamaha R15. Jadi sudah ada bolongan gitu di kiri kanannya, dan stop lampnya itu sudah seperti kakak-kakaknya juga, sama seperti R15. Saya rasa sih ini common part ya teman-teman ya. Saya nggak tahu, kayaknya sih bisa tukar pakai sih kayaknya ya, partnya sama karena emang desainnya sama gitu. Sudah berubah teman-teman belakangnya ya. Jadi ya seperti inilah tampilan untuk desainnya teman-teman ya, Yamaha R25 terbaru. Gimana menurut teman-teman? Kalau saya sih bilang oke, ini kita harus apresiasi Yamaha sudah melakukan ubahan ya, karena biasanya memang untuk pabrikan-pabrikan itu melakukan refreshment motor itu setiap 5 tahun sekali lah, kira-kira sekitaran 5 tahun sekali lah. Terbukti dari saat pertama kali generasi kedua keluar itu kan di tahun 2019 ya. 2019, akhirnya di 2024 dilakukan ubahan lagi. Tapi ubahannya ini baru sebatas tampilan ya teman-teman ya. Kalau di bagian rangka dan di bagian mesin itu saya rasa untuk rangka masih sama teman-teman. Ini sudah sudah diiyakan juga oleh teman-teman blogger yang lain tuh, rangkanya itu sama dan mesinnya juga mungkin sama teman-teman. Cuman kemungkinan nanti ada penambahan assist dan slipper clutch-nya teman-teman. Dan untuk di Eropa sana itu ada pilihan
yang tipe ABS. Sorry, kok ABS? Sorry, ABS juga ada di sini ya. Maksudnya ada tambahan tipe untuk quick shift teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ini. Nah, oh ya, saya juga lupa mention tadi untuk bagian speedometer itu juga sudah berubah teman-teman. Speedometernya sudah menggunakan negatif display, jadi bagian layar itu yang gelap, nanti tulisan-tulisannya itu yang terang teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat, perhatikan di sini memang tampilan-tampilan di speedometernya sudah berubah juga, dan ada apa? Ada simbol ininya, quick shiftnya. Jadi sudah kita bisa pastikan ya kalau di sana itu ada pilihan untuk tipe yang quick shift. Entah itu akan ada juga di Indonesia, kita juga masih belum tahu teman-teman. Selanjutnya apalagi? Speedometer sudah, ada quick shift, dan ada tambahan asisten sleeper clutch. Dan untuk mesinnya masih sama teman-teman, tidak ada perubahan juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengharapkan R25 itu apalah, cross plane lah, terus ada yang 270 derajat ya, yang apa ya, sistem penggapaiannya itu mirip-mirip apa, fairing order itu mirip-mirip MT-07 lah, ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi saya rasa, jadi kalau motor MT-07 itu kan menggunakan fairing order 270 derajat ya. Nah, kalau fairing order 270 derajat itu mau diaplikasikan ke mesin 250 cc yang sekarang ini 180 derajat, kayaknya sih rada-rada apa ya, susah banget sih teman-teman itu bakalan terrealisasi, karena itu bakalan menghabiskan banyak investasi lah untuk pabrikan untuk membuat mesin seperti itu teman-teman, karena nggak semudah itu ternyata teman-teman. Kalau saya jelasin secara teknik sih, wih, bakalan panjang banget teman-teman. Wah, panas. Sayang di sini nggak ada lampu merah sih. Oke. Jadi tadi sudah mesin, dan sekarang kita apa lagi tadi? Mesin sudah konfirmasi. Yap, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Sudah, menurut saya sih R25 ini yang baru ini menurut saya sih bagus teman-teman. Kalau saya sih bilang oke ya. Untuk menyaingi untuk menyaingi Saber 250 masih bisa kok, masih bisa. Dan saya rasa teman-teman ngerasain kayak, wah kok gini sih tampilannya, kok gini gitu. Jadi sih hal-hal seperti itu menurut saya tuh kayak hanya kebiasaan aja sih nanti teman-teman, karena kita ini kan baru kaget ya, kita baru lihat desain baru ya, jadi kayak kaget aja gitu sebenarnya mata ini teman-teman. Jadi kayak apa ya, kita tuh belum pernah ngelihat desain ini sebelumnya, jadi kayak ngerasa aduh kok begini. Buat teman-teman yang punya ekspektasi lebih terus merasa kecewa, mungkin ya wajar sih teman-teman ya. Tapi menurut saya ini oke teman-teman. Sekali lagi, ini menurut saya ini oke banget sebenarnya R25 terbaru ini. Ini hanya apa ya, faktor kebiasaan aja nanti teman-teman. Dalam arti begini, ketika kita melihat desain baru itu tuh mata itu kayak kaget aja kan. Nah, nanti kalau sudah sering terbiasa ngelihat motor ini di jalan, terus lihat di video YouTube, Instagram, TikTok ataupun lain-lain, dan mungkin bisa ngelihat juga di dealer, nanti itu tuh mata semakin biasa teman-teman. Jadi mata makin biasa, makin ngelihat, oh ternyata motor ini bagus juga gitu loh. Jadi hal ini yang juga saya rasakan saat pertama kali launching Yamaha NMAX Turbo saat itu teman-teman. Kan itu awalnya saya ngelihat lampunya itu kok aneh ya, rada aneh. Tapi ternyata setelah lihat aslinya, terus ngelihat beberapa modifikasi yang lain, ternyata oke juga ternyata gitu loh. Jadi ya ini menurut saya hanya faktor kaget mata aja sih sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Yap, jadi rasanya itu aja sih teman-teman menurut saya yang perlu saya komentari ya untuk Yamaha R25 generasi ketiga besok ini. Untuk peluncurannya kita masih belum tahu kapan Yamaha Indonesia akan memperkenalkannya. Cuman yang jelas sudah diperkenalkan juga teman-teman di Eropa dan di Amerika sana. Harapannya nanti saat diperkenalkan Indonesia, setidaknya harapannya nih, kita harapannya untuk Yamaha R25 terbaru itu di sektor mesin tuh ada sedikit apa ya, tuning ulang lah dari Yamaha Indonesia, walaupun nggak yang
apa ya, yang enggak semasif seperti CBR 250 ataupun All New Ninja yang sudah bermain di angka 3839. Bahkan sekarang CBR 250 RR kan sampai menyentuh 41 PS teman-teman ya. Nah harapannya sih Yamaha Indonesia melakukan tuning-tuning ulang sedikit lah, paling enggak ya dari 36 PS jadi 38 atau 39, karena memang potensi mesin R25 ini seperti yang teman-teman tahu sendiri tuh oke sebenarnya gitu, bagus banget sebenarnya. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa saya komentari ya terkait dengan motor Yamaha R25 generasi ketiga. Untuk peluncuran di Indonesia sendiri kita belum tahu kapan, yang jelas katanya sih kemungkinan sebelum tahun 2025 ya, mungkin seperti itu ya. Oke, kalau gitu thank you semuanya sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Buat teman-teman mungkin yang punya opini pribadi bisa drop langsung di kolom komentar teman-teman ya. Jadi kita diskusi aja di sini. Stay safe di jalan dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.